Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kehidupan Kristen seringkali diibaratkan seperti tanaman. Makanya kalau sudah pelajari Alkitab, seringkali ada istilah-istilah yang juga hanya dipakai hanya dalam tanaman seperti benih, ya kan? Alkitab berkata orang yang menabur benih, ya kan? Lalu akar, ya kan? Bahwa kamu harus berakar di dalam Kristus, ya kan? Bahkan juga dalam Alkitab seringkali ada istilah-istilah seperti tanaman, ya kan, bahwa kamu ada tanaman yang dicangkokkan, ya kan. Lalu juga pokok, di mana Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, ya kan. Lalu carang, ya kan, ranting, kamu adalah carang-carangnya, kamu adalah ranting-rantingnya. Lalu buah, ya kan, supaya kamu berbuah, barang siapa yang tidak berbuah dipotongnya, dan lain-lain. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa memang Alkitab menggambarkan kehidupan Kristen kita seringkali diibaratkan seperti tanaman. Nah, kenapa hidup Kristen digambarkan seperti tanaman? Karena saya percaya Kristus mau hidup Kristen kita yang pertama ada pertumbuhan. Karena kalau bicara tanaman, maka tanaman yang ditanam itu pasti harus ada pertumbuhan. Mulai dari benih dan selanjutnya terus sampai pohon dan sampai akhirnya berbuah. Karena tanaman adalah makhluk hidup, berarti harus ada pertumbuhannya. Begitupun hidup Kristen. Hidup Kristen jangan sekedar, oh ya saya tahu ada Tuhan, oh ya saya tahu saya mesti baca Alkitab, oh ya saya tahu saya mesti ke gereja. Tetapi begitu-begitu aja, tidak ada pertumbuhan. Dari 10 tahun yang lalu, dari 12 tahun yang lalu, bahkan ada orang yang memang lahirnya sebagai orang Kristen, tetapi tidak ada pertumbuhan, tetap judi, tetap minum mabuk, tetap berzina, tetap berselingkuh, tetap pergi ke dukun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini tanaman yang mati, ini fosil, saudara-saudara, bertahun-tahun ada, tetapi tidak ada pertumbuhan lagi. Yang kedua, saya pelajari, karena hidup Kristen digambarkan sebagai tanaman, maka kita harus kuat tertanam. Artinya akarnya harus jelas, saudara-saudara, karena kalau kita tidak kuat tertanam, maka mudah sekali badai, angin ribut, bahkan binatang-binatang mencabut kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perhatikan hidup ini memang menakutkan, begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, tetapi kalau kita kuat tertanam, oh angin ribut, badai tidak akan bisa menggoyahkan. Dan yang ketiga saya pelajari, karena hidup Kristen digambarkan sebagai tanaman, karena Kristus memang mau hidup Kristen kita menghasilkan buah. Artinya hidup kita dapat dinikmati, hidup kita jadi berkat, hidup kita bisa jadi saksi Tuhan. Nah, sehingga hidup kita bisa berdampak pada lingkungan. Dan akhirnya kenapa kita gambarkan hidup Kristen kok seperti tanaman? Karena Kristus mau hidup Kristen kita dapat terus berkembang biak. Artinya dari satu pohon akhirnya menjadi 2 pohon, dari 2 pohon menjadi 4 pohon, dari 4 pohon menjadi 8 pohon. Ada terus perkembang biakannya. Itulah hidup Kristen. Kita jadi selamat, lalu kemudian kita menyelamatkan orang lain. Makanya Alkitab berkata, 1 orang bertobat, seluruh isi rumah tangga akan diselamatkan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang berakar ke bawah dan berbuah
ke atas. Nah, ini penting ini. Akarnya ke bawah kuat, maka otomatis buahnya ke atas akan lebat. Nah, inilah hidup Kristen. Kita tertanam di dalam firman dan kita berbuah di dalam kemuliaan. Haleluya. Dan dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang berakar ke bawah dan berbuah ke atas, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 19. 2 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-37. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 29 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Haleluya. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi tahun yang ketiga, menabur kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Bayangkan di tahun yang sama akan terjadi dia menabur, lalu menuai, lalu membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah yang ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikian firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang ke dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ayat 37, pada satu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikannya. Lihat saudaraku, kuasa Tuhan dapat bekerja lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tetapi satu hal kuncinya, kita harus berakar ke bawah dalam firman dan kemuliaan Tuhan, dan kita akan berbuah ke atas dalam kuasanya yang dahsyat. Haleluya. Karena itu jelas prinsip hidup Kristen di sini. Kita harus berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Dan kalau kita berakar ke bawah dan berbuah ke atas, yang pertama, kita akan kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini pasti harus menghadapi tantangan. Hidup ini pasti harus menghadapi pergumulan. Hidup ini pasti harus menghadapi masa-masa yang sukar. Jangan menangis, jangan putus asa, jangan kecewa kalau itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena semuanya itu adalah bagian dari proses untuk menjadikan kita kuat. Nah, kalau kita tidak berakar sungguh-sungguh, mungkin kita mengasihi Yesus, tapi kita nggak berakar dalam firman, kita nggak berakar dalam kasih karunia Allah, kita nggak berakar dalam anugerah, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mudah sekali kekristenan kita goyah. Karena apa? Karena kita berusaha dengan kebaikan kita, tetapi waktu kita tahu bahwa saya tidak bisa menjadi orang baik, tetapi saya akan dijadikan baik oleh Tuhan karena anugerah, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pergumulan-pergumulan kita, masalah-masalah kita tidak melemahkan kita, tapi justru akan menguatkan kita sambil kita sadar, terima kasih, Tuhan tidak pernah mempermalukan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Berarti kalau kita berakar ke bawah dan berbuah ke atas, kita akan kuat. Yang kedua saya pelajari, kalau kita berakar ke bawah dan berbuah ke atas, maka hidup kita akan bermakna, hidup kita akan berarti, hidup kita akan berdampak buat orang sekitar kita. Dunia ini telah menjadi dunia di mana orang menjadi self-centered person, orang menjadi orang yang selalu memikirkan hanya dirinya. Kita tidak pikir bagaimana kita dapat berdampak, bagaimana kita mendatangkan berkat bagi orang lain, bagaimana kita dapat membuat orang lain menikmati kehidupan yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia penuh dengan orang yang sedang mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya, tetapi tidak pernah berpikir, kalau saya mendapat untung, bagaimana orang lain juga diuntungkan dengan keuntungan saya ini. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita
tidak lagi hidup self-centered, hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana hidup kita bermakna bagi orang lain. Yang ketiga saya pelajari, kalau kita berakar ke bawah dan berbuah ke atas, maka kita akan bertahan menghadapi tantangan, bertahan dalam menghadapi bujuk rayu dunia ini, dan bertahan di dalam masa-masa yang sukar. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini, keadaannya seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi, apakah kita mau kecewa? Apakah kita mau emosi? Apakah kita mau marah? Apakah kita mau berontak? Tetapi ketika keadaan terjadi tidak seperti yang kita harapkan, mari kita bertahan. Kita dengan iman tunggu waktu Tuhan, karena Tuhan pasti akan datang untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kenapa hidup Kristen prinsipnya harus berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Bukan hanya supaya kita kuat, bukan hanya supaya kita memiliki hidup yang bermakna, bukan hanya supaya kita bisa dapat bertahan, tapi juga supaya kita dapat sesuai dengan keinginan pemiliknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang pemilik menanam benih, maka dia harapkan sesuatu dari benih yang dia tanam. Begitupun Allah kita, dia menanam benih lewat apa? Lewat darahnya yang tertumpah dalam hidup kita. Kita dikasihinya, kita diberkatinya, kita diselamatkannya. Setelah itu Tuhan punya keinginan buat kita, supaya lewat hidup kita namanya dipermuliakan, supaya lewat hidup kita orang lain dapat merasakan sorga, supaya lewat hidup kita berkat-berkatnya boleh dinyatakan bagi banyak-banyak orang. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berakar ke bawah, berbuah ke atas, dan hidup di dalam kehendaknya senantiasa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena rindu hidupnya berakar ke bawah dalam firman, dan kemudian berbuah ke atas dalam kemuliaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga anugerah kasih karunia berkat Tuhan yang sempurna boleh mengalir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.